Kecamatan Prabu Muli Timur merupakan salah satu dari 6 kecamatan yang ada di kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Di Kecamatan Prabu Muli Timur ada beberapa kelurahan yang sangat baik dalam membina kelompok wanita tani atau KWT. Kelompok wanita tani atau KWT sendiri merupakan suatu organisasi atau kelompok yang terdiri dari perempuan petani atau pekerja di bidang pertanian. Tujuan utama KWT adalah untuk membantu perempuan di pedesaan, terutama yang berkecimpung dalam sektor pertanian, agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya, pelatihan, serta pendidikan terkait pertanian dan pengembangan ekonomi. Tidak masuk. KWT biasanya berfokus pada berbagai kegiatan seperti pertanian berkelanjutan, agribisnis, pengolahan hasil pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan upaya-upaya meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat pedesaan. Panen kesek setelah 30 hari kita panen. Mereka seringkali berperan penting dalam mengkoordinasikan program-program pembangunan pedesaan dan berkontribusi pada pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan. Selain itu, KWT juga bisa menjadi wadah untuk perempuan tani berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan sosial. Mereka dapat memainkan peran penting dalam memperkuat peran perempuan dalam pertanian dan pembangunan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dua KWT yang ada di Kecamatan Prabu Muli, diantaranya KWT Mandiri di Kelurahan Gunung Ibul Barat dan KWT Cempaka Putih di Kelurahan Sukajadi. Kedua KWT ini sangat giat bertanam sayuran di wilayah mereka, baik itu di demplot ataupun lahan percontohan maupun pekarangan rumah masing-masing anggota KWT dan warganya. Dikatakan Markia, Ketua KWT Mandiri Kelurahan Gunung Ibul Barat, beberapa jenis sayuran ditanam di demplot KWT, di antaranya kacang panjang, oyong, terong, dan jenis sayur-sayuran lainnya. Namun yang paling banyak ditanam di sini ialah kacang panjang. Kacang panjang sendiri merupakan sayuran yang populer karena mudah tumbuh, cepat panen, dan memiliki banyak manfaat gizi. Langkah-langkah umum untuk budidaya kacang panjang ialah pemilihan varietas, persiapan tanah, penanaman, perawatan tanaman, pemangkasan, perlindungan dari hama dan penyakit, pemanenan, dan penyiraman.
menggunakan kultivator. Nah, sesudah digemburkan menggunakan kultivator, kami memasang drip. Setelah itu kami memasang mulsa, baru pemupukan, penanaman benih. Nah, sudah penanaman benih, setelah tumbuh penanaman benih tadi kami menghilangkan hama menggunakan alika. Untuk penyuburan daun dan buah kami menggunakan pupuk Remasil. Jadi dalam 1 kali penanaman kami hanya menggunakan 1 kali penyemprotan untuk 1 kali penyemprotan. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan pestisida. Oke. Ini jenis sayur apa, Bu? Oyong dan kacang panjang. Oyong dan kacang panjang. Kenapa kita milih oyong dan kacang panjang? Ya, memang kalau oyong dan kacang panjang itu kan jangka waktu pemanenannya enggak cuma 1 kali. Bisa sampai 7 kali, 8 kali panen. Jadi panennya lebih banyak. Lebih banyak. Mungkin ada kendala yang kita hadapi, Bu? Enggak ada kendala. Sebabnya kami kalau ada ulat buah, kami kan bisa itu kutu buah itu kan bisa digunakan dan namanya alika tadi kan. Untuk sayuran seperti sayuran yang kami gunakan ini tomat, cabai keriting, terong ungu, itu ada juga kubis. Sama perawatannya sama, penggunaan mulsa juga sama. Mulsa. Oke. Dikatakan Siska Fitriani, penyuluh pertanian pada KWT Mandiri Kelurahan Ibul Barat, agar anggota KWT dan warga lebih mudah paham dalam menanam sayur kacang panjang. Dirinya melakukan penyuluhan dengan mempraktekkannya langsung di depot KWT, sehingga anggota KWT dan warga juga dapat mempraktekkan di pekarangan rumah masing-masing. Biar penyakit-penyakit, hama dan penyakitnya, hama-hamanya hilang. Dari bawah. Dalam membudidayakan kacang panjang ini, anggota KWT dan warga tidak menemukan kendala yang berarti. Kendalanya hanya pada perawatan penyiraman yang membutuhkan pasokan air yang cukup banyak. Sementara saat musim kemarau, pasokan air warga di sini sangat sedikit. Ya, alhamdulillah kalau untuk sekarang ini tetap berjalan. Kami melakukan pembinaan di kelompok tani, mengadakan pertemuan, mengadakan praktek cara menanam, cara pemeliharaan tanaman. Seperti apa tuh pemeliharaan tanaman? Pemeliharaan misalnya masih pemupukan, penyiraman, dan pembasmian hama dan penyakit. Sejujurnya ada berapa kelompok KWT yang kita bina? Kalau kebetulan kemarin kami di Gunung Ibul Barat ada 6 kelompok KWT. 6 kelompok KWT itu bervariasi untuk tanaman ya? Ya bervariasi tanamannya. Kalau untuk tanaman yang gampang untuk kita budidayakan apa tuh? Kangkung sama bayam sih. Itu umur 18 hari sampai 24 hari udah panen. Kalau untuk perawatan sendiri? Kalau untuk perawatan juga mudah untuk kangkung bayam. Ke depan apa nih terobosan lagi yang bakal mungkin kami akan mengadakan memperbanyak tanaman lagi, mungkin seperti pakcoy kan, mungkin kita di Prabu Muli mungkin ada belum tanaman pakcoy, mungkin nanti ada wortel mungkin kan, seperti di Pagarala mungkin kan, biar kita tak beli lagi Pagarala bawang merah kan, mungkin. Itu kalau secara perawatan itu minim biaya atau seperti apa, Bu? Yang kalau kangkung bayam sih minim Pak. Ya, kalau memang sekarang kita mengajukan untuk pertanian organik, jadi kita memakai pupuk kandang, pestisida juga pakai organik, jadi biaya ininya lebih murah. Ayo bawa ini kacang panjang. Kegiatan KWT bertanam sayur ini cukup dirasakan manfaatnya, baik itu oleh anggota KWT maupun warga setempat. Seperti yang diungkapkan Marni, salah seorang warga Kelurahan Gunung Ibul Barat yang mengatakan dirinya sangat terbantu dengan kegiatan menanam sayur ini.
Saat dipanen, selain dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, sayur kacang panjang dapat ia jual ke pasar Prabu Muli dengan harga Rp12.000 per kilonya, sehingga menambah penghasilan keluarganya. Sudah tadi makannya situ, Bu. Demplot. Bayam, kangkung, sawi, selada. Yo, apa sekarang ini? Oyong ya, oyong. Banyak lah. Kacang, terong, apa ini? Tomat. Jadi apa manfaat yang kita tanam untuk ini, Bu? Manfaatnya ya bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak yang kita tanam? Ya, lumayan lah. Ada kan kita nanam selain di perkarangan rumah, di kebun ada, terus di polybag juga ditanamin. Lurah Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Rika Damayanti, mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan warganya yang membentuk KWT Mandiri ini. Peningkatan lahan pekarangan ini dapat digunakan secara bersama-sama dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi keluarga maupun warga di Kelurahan Gunung Ibul Barat. Kami selaku dari Kelurahan Gunung Ibul Barat, terkhususnya saya, mengapresiasi dan mendukung peran dari ibu-ibu wanita, terkhususnya di KWT Mandiri ini, dalam pemanfaatan pekarangan rumah maupun demplot ataupun pekarangan yang bisa digunakan secara bersama-sama dalam pelaksanaan kelompok wanita tani dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian keluarga maupun perekonomian kelurahan Gunung Ibul Barat. Untuk hasil sendiri kita suplai ke pasar atau seperti apa nih? Kalau untuk suplai terkhususnya di KWT Mandiri ini sudah dipasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Prabu Muli. Ini untuk jenis tanaman sayur apa saja nih, Bu? Kalau jenis sayur mayurnya kita ada kacang panjang, gambas, oyong, sayur bayam, kangkung, cabai rawit, cabai merah. Yang saat ini lagi sempat panen kemarin itu kacang panjang dan gambas. Dari secara pribadi bisa meningkatkan perekonomian keluarga terlebih dahulu. Setelah bisa meningkatkan perekonomian keluarga, bisa digunakan secara bersama-sama melalui demplot yang dimana nanti hasil dari panen itu bisa dimanfaatkan bersama-sama.
Sementara di Kelurahan Sukajadi masih di Kecamatan Prabumuli Timur, Kota Prabumuli. Ada juga KWT Cempaka Putih yang melakukan kegiatan serupa bertanam sayur. Namun di sini lebih fokus membudidayakan oyong atau gambas, atau di daerah Sumatera Selatan lebih dikenal dengan sebutan kisi. Oyong adalah jenis tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan untuk buahnya. Dapat dimakan dan sering digunakan dalam berbagai masakan, terutama dalam masakan Asia. Dalam membudidayakan oyong kurang lebih serupa dengan membudidayakan sayur kacang panjang, yakni dimulai dari pemilihan benih, persiapan tanah, penanaman benih, perawatan tanaman, perlindungan dari hama penyakit, pemanenan, dan penyiraman. Setelah memilih benih yang baik, selanjutnya ialah persiapan tanah yang merupakan langkah penting dalam budidaya oyong. Tanah yang ideal adalah tanah dengan drainase yang baik, kaya bahan organik, dan pH sekitar 6 hingga 7. Selanjutnya, dalam penanaman, benih oyong ditanam di lubang yang dangkal sekitar 2-3 cm dalam tanah. Pastikan untuk menjaga jarak antar tanaman sekitar 60 hingga 90 cm agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sementara dalam perawatan tanaman, oyong memerlukan perawatan yang teratur, yakni penyiraman, pemangkasan daun dan ranting yang mati atau terlalu rimbun untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Dan juga pemberian pupuk, berikan pupuk yang mengandung unsur hara penting secara teratur. Menurut Ketua KWT Cempaka Putih, tanaman oyong sangat cocok di wilayah Kelurahan Sukajadi. Saat siap panen, oyong dapat dipanen setiap 3 hari sekali dengan harga Rp8.000 per kilogramnya. Oyong cukup mudah dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Prabumuli. Melestarikan pekarangan rumahan ibu-ibu. Untuk luas karangan ini berapa Luas nih? karangan ini 2 kali 40. 2 kali 40. Untuk pemanfaatannya seperti apa, Bu? Pemanfaatannya untuk tambahan pendapatan keluarga sehari-hari. Ini kita konsumsi sendiri atau seperti apa? Dijual separuh, konsumsi sedikit, separuh konsumsi untuk di rumah. Kalau untuk perawatan, Bu, bisa kita cerita sedikit, Bu? Perawatannya di pupuk siramannya ya 2 kali sehari nyiram, dikasih pupuk buah, pupuk hama itu racun hama ya. Kalau untuk kendala yang kita hadapi sejauh ini apa? Kalau selama musim kemarau ini air. Ketua TP PKK Kelurahan Sukajadi Suzana Maria sangat antusias dengan kegiatan yang dilakukan KWT Sukajadi ini. Ia berharap ke depan jenis tanaman yang dibudidayakan dapat lebih beragam lagi dan ibu-ibu yang tergabung dalam KWT Cempaka Putih dapat terus kompak berkegiatan menanam sayur. Selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini juga dapat menambah penghasilan keluarga. Untuk lingkungan keluarga per anggota KWT alhamdulillah cukup, dan itu juga bisa sebagian mereka menjadikan penghasilan untuk mereka dijual. Rata-rata berapa tuh sekali menjual sekali panen? Sekali panen
2-3 kilo. 2 sampai 3 kilo. 3 kilo. Itu kita supply kemana tuh, Bu? Itu ke warung-warung yang dekat sini. Ada juga di rumah-rumah yang membeli. Sejauh ini ada berapa jenis sayuran tadi? Ada 7. 7. Ke depan bakal kita tambah ada jenis sayurannya? Insya Allah kedepannya akan lebih divariasi lagi. Lebih divariasi lagi. Oke. Ada kendala tidak selama itu? Untuk saat ini kendala kita di air. Seperti apa air? Ya di sini agak susah ya air semenjak kemarau ini. Sumur kan kering, terus pam kadang suka mati, nggak sesuai jadwal hidupnya. Jadi susah kalau di musim kemarau ini. Tapi alhamdulillah di KWT ini bisa berjalan lancar. Ditambahkan Lurah Sukajadi, Paulus Rido, melalui KWT Cempaka Putih ini, warga sangat terbantukan, khususnya dalam pemenuhan gizi dari sayur-sayuran. Dukungan pemerintah Kota Prabu Muli juga sudah cukup baik. KWT di sini sering mendapatkan bantuan dari dinas terkait, baik itu dalam bentuk bibit, pupuk, dan alat pertanian. Alhamdulillah semenjak ada KWT ini terutama warga RT 03 mengucapkan apresiasi adanya tanaman-tanaman bibit-bibit di sini. Jadi mereka tidak lagi ke pasar atau ke toko-toko kecil, ke warung-warung kecil. Jadi mereka bisa sore bisa langsung panen. Untuk support sendiri Pak dari pemerintah sejauh ini seperti apa Pak? Alhamdulillah dari pihak pemerintahan terutama OPD itu sudah menyupport. Terutama ada pupuk, ada bibit dikasih. Jadi sekarang ini tinggal pengelolaannya lagi, tinggal dari ibu-ibu KWT ini. Alhamdulillah semenjak ada bantuan-bantuan itu mereka cepat untuk menindaklanjutinya. Selain dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga, diharapkan kegiatan KWT bertanam sayur di pekarangan rumah ini juga turut mendukung program pemerintah Mandiri Pangan.